Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Hana Dinda Hazar Zafara dari kelas Consumer Behavior Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Di sini aku akan menjelaskan bagaimana strategi yang dilakukan sebagai seorang public relation, marketing komunikasi, atau manajemen komunikasi melalui proses-proses yang dilakukan sampai pada pengambilan keputusan pembelian konsumen. Produk yang aku ambil adalah produk yang saat ini sedang viral di media sosial seperti Instagram, YouTube, bahkan TikTok. Produknya adalah Bittersweet by Najla. Mari kita langsung ke videonya. Nah teman-teman, sebelumnya kita kenalan dulu nih sama Bittersweet by Najla. Bittersweet by Najla merupakan industri food and beverage pelopor bisnis dessert box pertama di Indonesia. Pendiri dari Bittersweet by Najla sendiri adalah Najla Shibir, yang dimana ia adalah seorang ibu rumah tangga biasa yang menyukai kegiatan baking bersama anak-anaknya. Bittersweet by Najla sendiri diluncurkan pada tahun 2016 yang pada awalnya menjual cinnamon roll hingga merambah sampai ke Hokkaido tart, cake slice, dan cake jar. Di tahun 2017, dessert box diluncurkan untuk menjadi alternatif dari cake jar yang dimana ukurannya terlalu kecil. Dessert box sendiri memiliki ukuran 10x10 cm. Pada tahun 2018, dessert box Bittersweet by Najla sukses mencuri perhatian para penikmat makanan manis. Hingga pada tahun 2018, pendiri Bittersweet by Najla yaitu Najla Bishir memberanikan diri untuk membuka toko kecil di Jalan Kalibata Timur yang dikhususkan untuk pemesanan online saja. Hingga saat ini, Bittersweet by Najla terus berkembang dan melakukan inovasi di setiap produknya. Bittersweet by Najla menjual lebih dari 50 varian produk yang dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu ada brow box, dessert box, monogram cake, cheesecake, slice cake, hingga menu kopi yang sebagian hanya didapatkan di toko offline saja. Dari semua produk yang dirilis, produk unggulan dari Bittersweet by Najla yaitu Turkish Dessert Box, Lotus Brow Box, dan Milk Bed. Nah, buat teman-teman yang ada di luar Jakarta, jangan takut nggak bisa nyobain Bittersweet, karena Bittersweet sudah memiliki 40 reseller yang tersebar di seluruh Indonesia. 90% penjualan Bittersweet by Najla dilakukan secara online, dan pada saat ini Bittersweet by Najla memiliki toko offline yang berada di Kalibata, Kemang, Bogor, Rawamangun, Depok, dan Sunter. Dalam melakukan kegiatan pemasarannya di media sosial Instagram, Bittersweet by Najla selalu menggunakan hashtag Bittersweet by Najla di setiap unggahannya. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan para pengguna dan para pembeli untuk mengetahui informasi mengenai produk dari Bittersweet by Najla yang diposting di akun Instagram Bittersweet by Najla. Hal itu juga memudahkan promosi yang dilakukan oleh selebriti endorser yang diunggah kembali di Instagram Bittersweet by Najla. Jumlah hashtag Bittersweet by Najla yang sudah digunakan yaitu berjumlah 23.838 kiriman hingga tanggal 19 November 2021. Kenalan yuk sama produk-produk dari Bittersweet by Najla. Ada dessert box, ada brow box, ada cheesecake, ada slice cake, ada donut, kopinya Bittersweet, dan juga menu cafe yang ada di toko offline di Bittersweet by Najla. Nah, untuk menganalisis bagaimana bisnis Bittersweet by Najla berkembang, saya menggunakan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, dan juga threats. Yang pertama itu ada strength. Bittersweet by Najla sendiri mempunyai kekuatan, yaitu Bittersweet by Najla disebut sebagai pelopor dessert box pertama di Indonesia, yaitu dengan memiliki sistem manajemen yang baik sehingga menghadirkan beberapa reseller di seluruh Pulau Jawa. Bittersweet by Najla menyajikan banyak pilihan rasa yang diminati oleh pencinta dessert. Yang kedua itu ada weakness atau kelemahan, yaitu harga yang dipasarkan oleh Bittersweet by Najla relatif mahal dibanding produk lainnya. Produk dari Bittersweet tidak tahan lama, paling lama itu 7 hari, itu juga kalau dia masuk ke dalam lemari es. Tidak dapat melayani pesanan terlalu jauh. Produk dari Bittersweet by Najla hanya dapat ditemukan di kota-kota besar.
Beberapa lokasi offline Bittersweet by Najla memiliki lokasi yang kecil sehingga tempat parkir yang sulit dijangkau. Yang ketiga yaitu opportunities. Yang pertama itu ada Bittersweet by Najla menghadirkan beberapa outlet untuk dine-in di beberapa lokasi seperti Kalibata dan Kemang. Produk yang dikeluarkan dari Bittersweet by Najla disukai berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga dewasa. Bittersweet by Najla sendiri memiliki lebih dari 1 juta pengikut di Instagram, yaitu menjadikan Bittersweet by Najla memiliki kepercayaan dari konsumennya. Yang ketiga itu yaitu threats atau ancaman, yaitu produk dari Bittersweet by Najla sendiri mudah ditiru. Hal tersebut dapat dilihat dari bermunculannya dessert box yang hampir menyerupai Bittersweet by Najla. Banyak pesaing Bittersweet by Najla menawarkan harga yang lebih murah. Nah, kalau tadi kita udah ngedengerin analisis SWOT dari Bittersweet by Najla. Lalu kemudian kita akan bahas analisis konsumen dan segmentasi dari Bittersweet by Najla. Segmentasi dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada segmentasi geografis, segmentasi demografis, dan segmentasi psikografis. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu segmentasi geografis. Produk Bittersweet by Najla sendiri dipasarkan secara online dan offline. Bittersweet by Najla juga membuka reseller di beberapa kota untuk menjangkau konsumennya yang tidak dapat ke pusat Bittersweet by Najla. Yang kedua itu ada segmentasi demografis, yaitu Bittersweet by Najla dapat dibeli oleh pria maupun wanita dengan usia mulai dari 10 hingga 40 tahun. Bittersweet by Najla masuk ke dalam produk kelas menengah ke atas. Yang ketiga yaitu segmentasi psikografis, di mana dengan pertimbangan bahwa pria dan wanita pada rentang usia 10-40 tahun menyukai makanan manis seperti dessert box untuk memenuhi keinginannya dan meningkatkan suasana hatinya. Lalu ada targeting, yaitu Bittersweet by Najla hanya memilih kalangan menengah ke atas untuk membuka outletnya. Ia yakin bahwa produknya akan laku keras di kalangan tersebut. Kegiatan promosi pemasaran ini pas dilakukan dan tepat sasarannya dengan segmen pasar yang dituju, yaitu pada mereka yang menginginkan pengalaman makan dessert nomor 1 di Indonesia. Lalu ada positioning, yaitu Bittersweet by Najla membangun merek yang kuat di hati para konsumennya sehingga menjadikan konsumennya setia, yang berarti konsumen bahkan tidak memikirkan merek dari Bittersweet by Najla sendiri, yang ketika mereka pergi untuk membeli dessert, yang mereka cari pertama adalah Bittersweet by Najla. Kenapa begitu? Karena Bittersweet by Najla merupakan dessert untuk siapa saja yang benar-benar menyukai makanan manis atau dessert. Inovasi dan strategi. Bittersweet sendiri melakukan inovasi dan strateginya dengan melakukan review yang dilakukan oleh para influencer dan juga celebrity endorser. Dan juga saat ini Bittersweet memiliki varian rasa yang beragam. Dalam komunikasi pemasaran melalui media sosial Instagram, orang-orang yang memiliki atau mempunyai pengaruh terhadap kontennya yang dibagikan biasanya disebut dengan seorang selebgram atau yang diartikan sebagai celebrity endorser Instagram. Seorang selebgram identik dengan kekuatannya dalam mempengaruhi masyarakat pengguna Instagram. Adanya sebutan selebgram di media sosial merupakan hal yang fenomenal yang diketahui orang-orang saat ini. Kondisi ketika seorang celebrity endorsers melakukan sebuah ulasan terhadap produk yang ia bagikan atau share dalam teori pemasaran dapat dikupas dengan teori AISAS, yaitu Attention, Interest, Search, Action, dan Share. Seperti yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu seperti Chich et al. Di tahun 2019 mengenai The Effect of Selfie Promotion and Celebrity Endorsed Advertisement on Decision Making Process. Proses perubahan perilaku konsumen dari attention, interest, search, action, dan share mungkin untuk terjadi pada kegiatan promosi yang dilakukan oleh celebrity endorser terhadap produk Bittersweet by Najla. Nah, mari kita bahas selanjutnya mengenai action, attention, interest, search, action, dan juga share. Mari kita bahas apa saja itu attention, interest, search, action, dan share.
Yang pertama yaitu ada attention, di mana pengguna celebrity endorser pada Bittersweet by Najla bertujuan untuk mempengaruhi halayak dalam menarik perhatian atau attention terhadap produk hingga akhirnya mengajak halayak kembali membagikan pengalamannya atau share. Membeli produk Bittersweet by Najla dalam kegiatan bisnis modern di mana para pemilik usaha mengendorse para selebriti, selanjutnya melakukan testimoni dan mempromosikannya melalui media sosial Instagramnya dengan mention akun Instagram online store di salah satu postingan celebrity endorser. Keberadaan suatu produk tersebut dapat diketahui oleh calon konsumen, yaitu ada interest. Dapat dilihat dari jumlah pengikut Bittersweet by Najla mengalami kenaikan setiap bulannya, dan juga video-video mentionan yang ada di postingan Bittersweet by Najla memiliki beberapa tayangan hingga 100.000 tayangan dan lebih dari 300 komentar. Dapat dilihat juga bahwa calon konsumen Bittersweet by Najla menggunakan media sosial Instagram sebagai media penyimpanan ketertarikan terhadap produk Bittersweet by Najla yang dipromosikan oleh celebrity endorser. Ketiga, itu ada search. Pada tahap search, calon konsumen mulai melakukan pencarian informasi atas inisiatifnya dalam rangka mengetahui produk lebih jauh. Dalam berbagai komentar yang melakukan pencarian mengenai informasi seputar produk telah melewati tahap interest atau tertarik, dan menuliskan komentar mengenai hasil pencarian yang didapatkan dan dilihat dari komentar yang ditemukan. Terdapat beberapa potensi masalah yang terjadi pada calon konsumen yang tertarik ingin melakukan pembelian, yaitu produk yang dicari tidak dapat ditemukan atau kehabisan di daerahnya masing-masing maupun di aplikasi delivery makanan. Hal ini berpotensi juga menjadi penghambat dalam melakukan tahap pembelian atau action. Yang keempat yaitu tahap action. Pada tahap action, tindakan yang dilakukan konsumen setelah mendapatkan informasi yaitu melakukan tindakan pembelian produk. Admin Bittersweet by Najla menyatakan bahwa Bittersweet by Najla memiliki penjualan tertingginya sebesar 2.000 box per hari yang terdapat pada tanggal 2 Juli 2020. Hal itu ada dalam artikel id.investing.com. Tindakan dalam membuat konsumen bergerak untuk membeli produk Bittersweet by Najla berhasil apabila dilihat dari banyaknya jumlah Bittersweet by Najla yang terjual dalam perharinya. Terakhir yaitu share. Pada tahap share, tindakan dari konsumen yang telah melakukan pembelian yaitu membagikan pengalamannya terkait produk yang sudah dibeli kepada konsumen yang lain melalui komentar maupun gambar secara sukarela. Beberapa unggahan konsumen mengenai produk Bittersweet by Najla yang dibeli dan diunggah lewat sosial media Instagram masing-masing melihat bahwa konsumen Bittersweet by Najla menggunakan media sosial Instagram sebagai media penyampaian kepuasan dan keluhan terhadap Bittersweet by Najla. Mereka mengunggah foto Bittersweet by Najla atau produknya dan menandai ke Instagram Bittersweet by Najla. Nah, itu dia teman-teman penjelasan mengenai strategi yang dilakukan jika seorang public relation atau manajemen komunikasi atau marketing komunikasi melakukan proses-proses yang sampai ke pengambilan keputusan pembelian. Semoga bermanfaat ya. Dan untuk teman-teman, jika menyukai video ini, silakan tekan tombol like atau subscribe YouTube aku. Terima kasih. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.